Balik lagi di Apaansing TV, dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya, dan yes, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu gitu kan. Ya, musik episode kali ini gua kembali akan ngebahas, kalau biasanya gua ngebahas tentang personil-personil, hari ini gua akan ngebahas lebih ke players di suatu band. Kalau kemarin gua udah ngebahas tentang drum atau tentang vokalis, kali ini ya sesuai dengan judul thumbnail yang udah kalian lihat, gua akan ngebahas 5 pemain bass punk terkeren versi Apaansing TV. Nah, jadi emang kemarin tuh banyak yang nge-DM gua supaya buat nge-review sosok-sosok basis di suatu band punk gitu. Yang paling terkeren tuh siapa aja sih Bang? Dan mereka udah polling beberapa orang, dan ya finalnya gua rangkum jadi 5 sosok basis punk terkeren gitu kan. Untuk itu bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa lu selalu dukung channel ini dengan cara lu like, komen, subscribe. Jangan lupa bunyi loncengnya dan lu share ke teman-teman lu gitu kan. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan bahas 5 basis punk terkeren dari urutan kelima. Di urutan kelima ada dari dalam negeri nih, yaitu basis dari band Endang Sukamti. Yes, siapa lagi kalau bukan Mas Erik Sukamti. Bicara masalah, tetap pede sudah biasa. Ku tak mau menyesali olahraga, takkan waktu berjaga. Kita seperti ini, lepas tidur tertidur. Aku suka seperti ini, lepas makan sesuka. Gitu, siapa sih yang nggak kenal sosok Erik Sukamti? Keren banget nih sosok ini sih gitu. Udah gitu juga emang musiknya luas gitu kan, karena memang Endang Sukamti juga fans-fansnya tuh banyak banget gitu kan. Udah gitu, kalau nggak salah dia pakai bass Fender jenis jazz bass gitu, umum ya. Kalau misalnya rata-rata popang atau punk rock itu rata-rata bassnya itu pakainya rata-rata Fender jazz bass ataupun yang lain gitu kan. Kebetulan kalau Erik ini sama kayak yang dipakai Mark Hoppus di album Enema of the State, udah gitu sama Nick Moorhouse gitu kan, dengan 4 string. Jadi rata-rata pemain bass punk itu 4 string. Ada juga sih yang 5 string tapi jarang banget gitu kan. Terus udah gitu, kalau kita bahas sedikit gitu, kayaknya sosok Erik Sukamti emang terkenal kreatif gitu kan dalam hal musik, videografi, bahkan fotografi gitu kan. Udah gitu dia bahkan sampai membangun sekolah minat bakat gratis yang bernama DOS University gitu kan, yang berada di Yogyakarta tempat dia sendiri, dan juga ada di Ungaran. Jadi ada 2 tempat tuh gitu. Wah, keren sih gue bilang. Jadi sosok yang masih peduli sama kreativitas seseorang, tapi orang ini nggak mampu buat sekolah ataupun kuliah gitu. Jadi dia menyediakan tempat DOS University ini gitu kan. Keren sih. Musisi tapi masih melihat potensi-potensi di luar musik yang bener-bener orang nggak mau dicakup sama dia gitu kan. Keren sih buat Mas Erik Sukamti sih. Sehat-sehat selalu Mas. Udah gitu fansnya emang banyak banget, dan dia kan nggak salah sih mempublikasikan bahwa dia tuh sebenarnya bukan popang. Banyak yang bilang tuh Endang Sukamti itu popang, tapi dia berasumsi bahwa Endang Sukamti adalah punk rock gitu kan, di salah satu podcast yang pernah gue lihat gitu kan. Jadi kalau yang bilang popang sih gue rasa mirip-mirip popang, tapi dia tidak mau disebut popang gitu, karena dia tidak mau diklaim semua band mengcopy Blink. Jadi makanya mungkin dia sebut dirinya punk rock, tapi nggak apa-apa lah. Salut buat sepak terjangnya Erik Sukamti. Oke, next
Di urutan keempat ada Ian Gruska from band Newfound Glory. Wah, ini sih udah harus jadi line up keempat sih, karena ini emang sepak terjangnya Ian Gruska tuh keren banget. Siapa sih nggak tahu basis yang satu ini gitu kan. Udah gitu permainannya kalau nggak salah lebih atraktif sih. Udah gitu variasi permainan bassnya tuh enak banget di kuping gue gitu kan. Sound-soundnya juga enak banget gitu kan. Yang kadang-kadang notasinya tuh bikin rumit dan agak malas ngulik gue kalau untuk instrumen yang bassnya terlalu banyak variatif gitu kan, agak susah gitu kan. Biasanya kan kalau bass popang tuh mainnya simple sih, kalau dia enggak nih. Udah gitu wajar banget kalau memang dia masuk ke urutan nomor 4 karena memang permainan bassnya itu bener-bener atraktif dan soundnya sumpah enak banget. Soundnya bassnya Newfound Glory ini kalau untuk di kuping gue gitu kan. Ya nggak tahu kalau mungkin ada opsi lain gitu kan, karena memang permainannya atraktif banget. Dia jadi mainnya nggak polosan banget gitu kan. Udah gitu Ian pakai bass merek Fender, balik lagi jenis precision bass dengan 4 string, and kadang-kadang juga dia pakainya yang one knob, kadang-kadang ada juga yang 2 knob juga dia pakai gitu kan. Jadi single knob sama double knob kadang-kadang gitu. Udah gitu band yang masih tetap berjuang walaupun sekarang gitarisnya sedang menghadapi cancer ya gitu kan. Jadi dia memang selalu kasih support ke Chad Gilbert, gitaris yang sedang menderita cancer, sama kayak Mark Hoppus kemarin gitu kan, menderita cancer, tapi ya semoga bisa cepat sembuh. Tapi masih tetap perform sih, salutnya tuh Newfound Glory masih tetap jalan walaupun memang pincang karena kadang-kadang gitarisnya di backup sama yang lain. Tapi balik lagi ke bassnya Ian Gruska ini, gue bilang cukup ngisi banget, karena lagu-lagunya Newfound Glory itu banyak full variatif permainannya gitu, jadi nggak polos-polosan permainannya aja gitu kan. Dan begitu dengan 4 string balik lagi, lu bisa maksimalin permainan bass lu gitu kan. Salut sih buat Newfound Glory yang tetap berjuang walaupun kadang-kadang gitarisnya tidak bisa menutup, tapi bassnya masih bisa nutup karena memang dia pakai part efek-efek yang bisa untuk nutup gitarnya itu sendiri gitu kan. Oke, next di urutan ketiga ada bassis ya udah pasti kalian tahu sih gitu, dan dia layak jadi jajaran nomor 3, yaitu Mark Hoppus from Blink-182. Siapa sih yang nggak tahu sosoknya satu ini? Sosoknya banyak menginspirasi basis dunia, terutama penggunaan merek Fender Jazz Bass. Jadi kalau orang pakai Jazz Bass, udah pasti kiblatnya pasti mengcopy Blink. Gue nggak tahu ya, mungkin kalau di Indonesia, kalau di luar kan juga banyak pakai Jazz Bass gitu, banyak lah ibaratnya. Mungkin kalau di Indonesia menginspirasinya lebih ke Mark Hoppus gitu kan. Gue juga nggak tahu gitu kan. Sosok yang baru aja sembuh dari cancer balik lagi gitu kan, yang baru reunian lagi sama gitaris andalan Blink-182, siapa lagi kalau bukan Tom DeLonge gitu kan, dan juga pendiri Plus 44 gitu. Emang sepak terjangnya di dunia punk, gue bilang udah nggak bisa diraguin lagi sih. Kalau misalnya kalian nggak tahu Blink-182, kalian belum bisa disebut punk, karena Blink-182 sejatinya adalah alirannya sekarang crappy punk rock, jadi bukan popang ya. Jadi kalau ada yang bilang Blink itu popang, salah, karena mereka mengartikannya diri mereka itu adalah crappy punk rock gitu. Udah gitu terbukti ya, Blink-182 bisa eksis hingga sekarang walau sempat ditinggal gitarisnya dia Tom DeLonge 7 tahun. Udah gitu harus di backup sama Matt Skiba, walaupun Mark nggak terlalu banyak main variasi bassnya sih, tapi lebih terkesan simpel aja. Tapi gue bilang sih tetap enak banget soundnya di kuping, karena memang dia tuh hampir sama kayak gitar, dia kayak ngimbangin si Tom DeLonge aja sebagai gitaris, ataupun kemarin ngembangin si Matt Skiba gitu kan. Jadi emang dia ngalun kayak main seolah-olah main gitar, karena dia pakai pick mainnya kan. Hampir rata-rata bassnya buat
punk rock ataupun popang itu mereka menggunakan pick jarang yang di Ayun dipetik itu jarang banget. Untuk rata-rata mereka pakai pick semua gitu karena memang beatnya lebih cepat biar bisa ngejar aja gitu kan. Udah gitu Mark Hoppus pakai bass merek ya udah pasti Fender Jazz Bass, signaturnya Mark Hoppus sendiri untuk album tapi Enemy of the State sampai album Neverhorde gitu. Udah gitu yang terkenal banget itu warnanya pink atau tuh coklat-coklat muda gitu. Pink lah yang paling terkenal banget sih. Bass Fender Jazz Bass pink, udah pasti kiblatnya lu Mark Hoppus banget. Itu nggak bisa dipungkiri lagi gitu kan. Udah gitu sekarang kalau sekarang gitu dia pakai bass Fender jenis Jaguar bass gitu dengan 4 string balik lagi. Jadi dia rata-rata bassisnya band punk itu jarang pakai 5 string gue bilang karena nggak kepake juga untuk 5 senarnya gitu kan. Jadi ya mungkin buat apa kecuali lu main metal, deathcore gitu mungkin kepake, tapi kalau buat punk gue rasa nggak begitu ya gitu. Udah gitu balik lagi sih Blink yang reunion ini sih gue bilang soundnya Mark Hoppus sih masih tetap sama aja kalau gue denger sih, karena ya Jaguar bass untuk Fender ya karakternya gitu-gitu aja, tapi sih bagus sih. Jadi kalau jazz bass itu agak lebih panjang, kalau Jaguar bass itu agak lebih kecil ya, lebih pendek gitu. Apa gimana? Gue belum pernah nyobain Jaguar bass sih kebetulan gitu. Kalau Fender Jazz Bass gue pernah coba gitu, kebetulan teman gue ada yang punya, tapi emang itu agak lebih panjang dan agak lebih gede sih. Tapi emang lebih gagah aja kalau untuk dimainin musik-musik punk rock gitu kan, ataupun popang. Tapi kalau misalnya Jaguar Bass tuh gue belum pernah coba gitu. Ya gue nggak tahu ya untuk gedenya tuh semana, tapi kalau gue lihat di foto-foto yang beredar gitu dia agak lebih kecil ya, hampir sama kayak gitar, agak beda dikit aja gitu kan. Wah menarik nih. Oke next, di urutan kedua ada ya balik lagi basis idola gue juga, ada Mike Dirnt from band siapa lagi kalau bukan Green Day. Change your channels for an hour or two. Come on! Turn on my thumb just for a bit. Go! In my house with full of doors and a fucking Siapa sih yang nggak kenal basisnya Green Day satu ini gitu kan. Kalau yang nggak tahu dari band ini sih, kerennya band ini tuh gini ya, band ini bisa solid sampai tua, personilnya nggak ada yang pernah keluar atau bermasalah satu sama lain gitu kan. Jadi emang benar-benar akur aja ya udah. Mereka bertiga aja gitu, antara Billy sama Mike Dirnt atau sama Trickle itu nggak pernah ada masalah intern. Jadi mereka ya udah tetap solid sampai tua ngebangun band ini, walaupun sekarang memang instrumennya bertambah karena ada rhythm, ada pemain keyboardnya juga, ada pemain leadnya juga. Jadi si Billy itu kadang-kadang hanya ngeritemin aja gitu kan, tapi emang keren banget. Udah gitu permainan bass gue bilang pakai variasi permainannya tuh lumayan sulit sih kalau bilang. Lu lihat deh, lu dengerin deh lagu-lagu Green Day tuh bassnya tuh nggak ada yang simple, pasti banyak main-main variasi-variasi tertentu gitu, dan enak sih gue bilang, soundnya enak banget didengar di telinga gue gitu kan. Dan wajar sih kalau dia ada di urutan kedua ya, sesuai requestan kalian lah. Ini kita polling aja kan, dan dia ada di urutan kedua dan emang keren banget. Jadi bass-bassnya dia tuh soundnya tuh emang nendang banget, tapi banyak main variatifnya. Gue suka bass yang main variatif itu sih, jadi nggak simple asal ngayun. Ya boleh lah kalau bisa main punk rock memang kita main ngayun, tapi paling nggak sedikit ada variasi kayak Ian Gruska gitu. Kalau kayak Mark Hoppus kan dia memang dia simple banget gitu, saking simpelnya sampai semua band mengcopy Blink gitu. Nah, semua band mengcopy Green Day enggak, semua band mengcopy Blink, tapi balik lagi bass Green Day lebih mumpuni, permainannya lebih ngeri dan lebih keren gue bilang sih dibandingin bassisnya Blink gitu kan.
Tapi keren sih, sama-sama keren gue bilang. Di sini nggak ada yang menjelekkan band satu sama lainnya, intinya gitu. Udah gitu Magder pakai bass Fender seri Rode Warn Precision dengan 2 knob atau 2 knob gitu kan. Jadi yang khas itu dari Magder itu ya rata-rata bassnya itu ada stiker bintangnya gitu. Itu khas banget sih. Banyak yang ngopi-ngopi juga main pakai Rode Warn ya. Gue belum pernah coba sih bass Rode Warn tuh kayak gimana. Tapi emang Fender Precision itu emang serinya lumayan agak besar ya. Tapi emang keren sih. Dibandingin jazz bass sih kalau gue ya, karena gue udah pernah nyoba jazz bass ya gue bilang jazz bass bagus. Tapi ya gue nggak tahu juga kalau Warn Precision bass itu kayak gimana untuk karakter suaranya. Gue belum pernah coba dan belum pernah denger, jadi gue nggak bisa berasumsi di sini gitu. Intinya dia pakai itu Magder gitu kan. Udah gitu Green Day, wah terbaik sih. Kalau lah Billie Joe datang lagi ke Indonesia, gue pengen nonton lu gitu kan, atau Blink-182 gitu kan, boleh lah gitu, karena memang gue pengen denger sound-soundnya mereka langsung gitu kan. Karena memang balik lagi ya, penentunya sound enak itu adalah bass. Jadi kalau bassnya kurang enak mainnya juga, drumnya juga bakalan lebih cacat gitu kan. Oke, next. Nah, di posisi pertama dan final ada basis ya, ini idola gue pertama sih dari zaman SMP, gue ngidolain dia banget dan memang pollingnya banyak ke dia gitu kan. Ada dari basisnya Rancid, siapa lagi kalau bukan Yes, Matt Freeman. Gitu kan. Sosok basisnya satu ini sih ya gue bilang nggak usah ditanya lagi sih untuk jajaran musik punk lah gitu, terutama basis yang mengusung musik ska punk ya. Kalau Range itu lebih ska punk ini emang luar biasa banget skillnya gitu kan. Udah gitu mainnya super variasi, kadang gue tuh bikin malas ngulik dari dulu tuh. Terus Radikal, Ruby Soho, permainannya gila-gila semua gitu kan. Udah gitu basis idola dari para basis ini memang gak ada duanya sih kalau kata gue. Udah gitu mainin feel variasi yang enak banget didengar, bikin dia memang banyak jadi fansnya para basis. Basis X-nya Simple Plan, basisnya Simple Plan aja ngefans banget sama basis yang satu ini gitu kan. Udah gitu kalau misalnya lu belum tahu sosok Matt Freeman basisnya Rancid sih, lu nggak kupang sih, lu wajib dengerin, soalnya soundnya basisnya Rancid Matt Freeman tuh enak banget dan dia tuh cukup menginspirasi gue ya, karena dulu gue memang main bass kebetulan zaman gue dulu, gue menginspirasinya tuh malah lebih ke dia sih gitu. Habis itu baru lebih ke Mark Hoppus karena lebih simpel, karena ngulik permainannya Matt Freeman ini susah banget sumpah, karena memang atraktif banget permainannya gitu kan. Banyak notasi-notasi yang gue bilang agak rumit karena ini permainannya dia itu sama kayak Harajuku style ya. Kalau Harajuku style itu bass itu permainannya atraktif, lebih kayak main lead gitar gitu kan. Ini juga hampir sama gitu, apalagi genrenya dia kebetulan adalah ska punk, jadi gue bilang lebih atraktif mainnya gitu kan. Ya gimana menurut kalian 5 jagoan basis yang ada di Ngusik Apaan Sini TV ini gitu kan. Misalnya kalau memang gua nggak sebutin di luar ini juga banyak sih basis-basis gitu, tapi emang di sini yang pertama polling, udah gitu kita ngelihat dari segi permainan mereka banyak juga kok kayak misalnya bass No Effect, MXPX juga bagus, tapi mereka gue bilang mainnya standar aja gitu. Dan bass di sini tuh mereka lebih atraktif mainnya gitu ya, kita lihat dari segi itunya lah gitu. Jadi takutnya basisnya ini lebih bagus nih gitu karena lu lebih suka aja sama pemain atau band ini. Enggak juga sih gue bilang sih, hampir kita lihat dari segi permainannya aja gitu. Kalau memang dia permainannya B aja juga gue bilang buat apa gitu, buat apa di review juga, soalnya emang standar aja sebenarnya. Bass tuh penentu sih, bass tuh penentu jantung drum doang, tapi paling enggak lu sedikit kasih sentuhan variasi dengan notasi-notasi yang enggak umum, itu udah gue bilang udah luar biasa gitu kan. Ya mungkin sampai sini aja, nggak usah terlalu panjang lebar gitu kan. Thanks for watching, yang nonton dari awal sampai terakhir nggak di skip tuh kalian keren banget, kalian luar biasa, salut gitu kan. Udah gitu next ke depannya mungkin gua akan ngebahas, mungkin kalau udah ada basis, udah ada
vokalis, udah ada drummer, mungkin gitaris punk belum nih. Nanti next gue akan bahas itu gitu kan. Ya, misalnya ada saling kritik, tulis aja baik lagi di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel dengan cara lu selalu like, comment, subscribe, bantu share biar channelnya berkembang gitu kan. Nanti kita ketemu di episode musik selanjutnya. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.